Oh, standby ya. Hitung mundur. Mulai. Masuk bumper. 5 dalam hitungan 5 detik bumper masuk ya. 5 4 3 2 1. Picante, picante. Te veo interesante. Picante, picante. Te veo interesante. Te veo interesante. Halo, halo, halo semuanya, balik lagi di acara BTB, itu apa? Bukan talk show biasa. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Alip dan rekan saya. Nama saya Ilyas. Nah, dari judul aja nih, bukan talk show biasa ya. Betul tuh. Bang. Berarti artinya luar biasa talk show kita. Iya, betul. Nah, talk show kita juga beda lah pada konsep pada umumnya. Dari yang pembahasan apapun itu, tapi dengan konsep yang santai dan rileks. Ada bercanda-bercandanya deh, pokoknya beda banget dari talk show pada umumnya. Betul tuh. Di talk show kita ini menghadirkan hiburan, diskusi dan pengalaman baru buat kalian semua nih. Nah, kalau kalian pengen nyari tontonan yang fun dan ada isinya, ya di sini aja. Nah, itu dia, rekomen banget lah intinya ya. Ya, rekomen lah. Lu lagi ngapain hari ini nih? Kabar, baik. Baik, alhamdulillah sehat. Aktivitas lagi apa nih belakangan ini lu lakuin? Lagi banyak tugas sih. Banyak tugas. Bah, sibuk banget nih kayaknya. Sibuk. Apa nih yang lu lakuin selain tugas? Ada dong, pasti kayak healing-healing dikit. Biasanya sih dengar musik, cuman lagi nyoba-nyoba buat denger nonton film gitu. Oh, nonton film. Yoi. Wah, gila. Film apa nih kalau boleh tahu? Film Bob Marley, Oh, dokumenter, biografi gitu. biografi. Kenapa lu tertarik sama film itu? Karena masih nyangkut paut dengan musik. Oh, karena menyangkut dengan menceritain albumnya ya. Iya, album Nah, Exodus. karena lu bahas tentang musik nih, tentang film juga, karena lu jadi suka musik ke film kan. Nah, kebetulan kita temanya apa? musik nih, temanya film, sorry. Musik. Agak salah kita. Temanya film kebetulan. Nah, karena temanya film, kita akan mengundang bintang tamu yang ngerti film juga. Apa tuh? Pembahasan tentang film juga. Bintang tamunya film, ininya pengetahuannya tentang film gitu. Langsung aja kali ya, nggak usah lama-lama. Langsung aja lah. Kita undang Noval dan Tarisa. Ayo silakan duduk, silakan duduk. Oke. Wah, Yas, dari looks-nya aja udah keren-keren Oke, banget ya. Thank you. Skena gitulah. Nah, karena kalian katanya nih pengetahuan film nih, boleh perkenalkan dulu nggak sih? Tak kenal amakah? Tak saya. Nah, udah waktunya kenal boleh, sayang? kita kenalan dulu nih. Kita bakal kenalan dulu sama bintang tamunya. Mulai dari siapa dulu nih, kakaknya? Nama gua Muhammad Noval Akila, gua dari UBS Kaliabang semester 3. Gua ambil jurusan Ilmu Komunikasi di Broadcasting. Ya, Nah, kalau Kalau- buat mbaknya nih, mbak cantik ini nih. us, Aduh, malu. Oke. bahaya nih. Nama gue Tarisa Putri Humaira, biasa dipanggil Tarisa. Gue ambil jurusan Ilmu Komunikasi di kampus Kaliabang, Universitas Bina Sarana Informatika. Sama kayak Noval, sekarang gue lagi semester 3 dengan peminatan broadcasting juga. Oh, satu kelas berarti? Ya, satu. kelas. Kebetulan. Wah, pas satu kelas, satu temen lah. Ya, betul. Nah, tema kita kan film ya. Heeh. Pas banget anak broadcast nih. Iya. Pasti rekomendasi film referensinya banyak lah. Iya. Banyak, Boleh lah. nggak mungkin nonton 1 2 3 film. Ya nggak Ya, mungkin banget iya soalnya kan? broadcasting Iya. itu Nah, kebetulan. karena anak broadcast, Hmm. boleh nggak nih gua nanya dulu nih kesibukan kalian sekarang belakangan ini lebih tepatnya kesibukannya apa? Kalau kesibukan gue ya karena ini udah mau masuk akhir tahun, berarti udah semakin banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan, tugas-tugas ujian akhir semester dari dosen-dosen yang Cepetin. ya banyak plus minus. Nah, Dan kalau- untuk mengisi waktu di antara tugas-tugas itu, gue banyak nonton film untuk menjernihkan pikiran juga sih. Gitu. Oke, kalau dari sebelahnya? Simpel nih. Sama sih, gue juga akhir-akhir ini ngerjain tugas-tugas buat
kelompok akhir semester lah. Kan capek tuh ya. Gua ngilangin stres itu dengan cara nonton film sama dengerin musik lah. Tapi nonton film sih gua. Oh, lebih rekomen nonton film kalau lu Iya. daripada dengerin musiknya ya. Gampang. Wajar ya, namanya juga anak Ya, broadcast. broadcast. Pasti nontonnya film, Iya, nggak betul, jauh-jauh. betul. Nah, Dia juga sempet katanya bikin ini konten kreator di oh ada projectnya dia, Iya. konten kreator. Iya. Oh bisa dijelaskan kalau gitu dong. Kalau konten kreator itu untuk ya mata kuliah konten kreator pastinya. Oh, ya. Dan di situ kebetulan gue sama Noval satu kelompok Satu nih. kelompok, ya. Kelompok Oh, kita satu berdua. kelompok. Ya. Ya, dan kebetulan jadi talentnya juga, jadi yang muncul di depan kamera juga. Hmm. Dan di situ kita ngambil tema sejarah internasional. Sejarah. Itu keren banget pembahasan sejarah. Mm-mm. Berarti tahu lah ya sejarah-sejarah dunia apa iya. sejarah dunia apa Indonesia dulu nih? Sejarah Dunia, internasional, dunia waktu itu betul. Oh, internasional. Berarti kalau internasional tuh universal banget, luas banget. Ya, luas Ah, sekali luas banget kita tuh. waktu itu pembahasannya. Nah, pas bikin konten kreator tuh ada hambatan nggak? Atau nggak ada kendala ketika ininya? Hambatan Pasti ada lumayan dong. banyak sih Banyak sih, pastinya, banyak. Pasti ada dong. mulai dari pembagian waktu kan itu tugasnya untuk tugas ujian tengah semester ya waktu itu ya Pal. UTS. Ya untuk UTS dan itu harus berbarengan dengan tugas-tugas Tugas lainnya lain, juga. jadi kayak kepepet, aduh mau Apa ya? ngejalan tugas konten kreator ternyata ini tiba-tiba dosen ini ngasih tugas lagi. Jadi Iya itu. harus Oh. benar-benar ngumpul semua di situ. Mm-mm. Oh. Kalau misalnya tabrakan Ah, gitu. tabrakan. kayak Tabrakan bertabrakan banget. banget waktunya. Nah, Kalau kalau misalnya nggak ngumpul semua kan takutnya nggak jalan gitu. Kan- Langsung aja sih Bang Lip, nanya tentang film. langsung aja nih. Ya kelamaan kali ya kalau kita bahas masih banyak banget ya. Langsung aja nih, gue pengen nanya pertanyaan yang seputar film lah. Oke. Eh, Lanjut. kan kalian suka film ya? Kebetulan anak broadcast juga. Genre Nah. dulu sih. Genre film tuh yang kalian suka apa ya kira-kira? Kalau genre, kalau dari gue ya, nggak ada preferensi genre tertentu sih bang. Genre itu luas dan semuanya tuh pasti di dalamnya ada banyak film-film bagus dari genre tersebut gitu ya. Tapi untuk belakangan ini gue lagi suka banget sama film dengan genre drama, apalagi yang plotnya itu intens dan banyak plot twist. Oh, film apa tuh kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini baru ada film yang rilis Oh. disutradarai sama Guillermo del Toro dengan judul Frankenstein, adaptasi dari novel Mary Shelley di tahun 1800. Oh. Ini drama apa film? Film sih, film Genrenya panjang gitu. drama. Genrenya Oh, drama, genrenya drama. gitu. Drama dan science fiction sih sebenarnya. Oh. Karena penciptaan si Frankenstein-nya ini itu kan menggabungkan antara fiksi dan sains. Jadi kayak gabungan beberapa genre lah ya. Iya, betul. Kalau ini nih, Mas Ya. Kopal nih, Kalau- genrenya nih. Genre sih gue nonton apa aja sih, nggak melulu itu. Misalnya gue nonton komedi, thriller, psikologikal, drama, fiksi, action apa aja gue nonton sih. Tapi terakhir kali sih yang gue nonton dan filmnya itu bagus sih Superman yang baru rilis sih, yang Wah, itu Itu seru banget sih. seru banget itu, seru Gue banget. nonton tuh. Nonton, itu seru Iya, gua banget. nonton, itu seru banget. Yang Juli kemarin rilis tuh bagus banget bagi gue Superman. Kayak Oh. apa ya? Bener-bener fresh gitu lah. James Gunn emang jago emang nulis kalau soal superhero. Wajar lah, dia emang sutradara kawakan kan. Iya kan, lumayan bagus kan. Enggak Baru itu. Enggak baru-baru banget. enggak baru banget. Film yang suksesnya dia tuh kalau nggak salah tuh Guardian of the Galaxy. Iya. Oh, Nah, Guardian of the gitu. Galaxy. Berarti mainnya jauh juga ya dari Marvel, Marvel ke terus DC. Iya, Iya. jauh cukup lah. Ya. Banyak ngambil job di film superhero. Iya itu dia. Nah, gue mau nanya juga nih ke kalian. Kok kalian bisa suka film itu dan genre itu? Pasti ada penyebabnya dong, ada Oh. alasannya lah. Kayak karakternya apa ceritanya. Nah, mungkin dari itunya. Kalau gue pribadi ya dari filmnya Guillermo del Toro itu apalagi yang Frankenstein ini itu menceritakan tentang pencarian jati diri dari seorang yang Switch. tidak tahu itu menceritakan pencarian jati diri dari seorang yang baru hidup di dunia ini karena Frankenstein itu kan sebetulnya adalah mayat yang dihidupkan kembali oleh seorang dokter gitu.
Jadi dia nggak tahu dia ada di antara manusia dan bukan manusia, dan dia mencoba mencari jati dirinya itu. Berarti kayak eksperimental gitu ya. Betul. Dan akhirnya mencari jati diri. Dia ini siapa sih? Iya, Manusia dia apa itu monster? siapa? Gitu. Karena orang-orang selalu menganggap dia itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk kan. Kalau misalnya kalau udah disebut monster itu pasti sesuatu yang buruk dan jahat. Tapi sebenarnya masih ada kebaikan di dalam dirinya ini, dan itu yang bikin gue suka banget sama film ini. Karena suatu kebaikan itu nggak diukur dari bentuk fisik, begitulah. Ya, gue setuju tuh. Bagus sih filmnya, Yas. Bagus banget, jujur Mbak. Kita berdua harus nonton itu deh. Gue udah nonton 3 kali itu. 3 kali pasti paham Nggak lah. Apa ya? Kaleng-kaleng kalau misalnya gue udah nonton sampai 3 kali. Gitu. Nah kalau lu Pal nih, dari apanya nih? Kan lu suka Superman nih. Oh ya, awalnya sih gue ya lihat FYP di TikTok sih, karena banyak yang bilang kan, oh Superman 2025 nih. FVP lu itu, FVP gua ini deracin. Iya. Dracin. Dracin. Berarti jadi CEO dong, jadi CEO nih. CEO. Aduh, beda dong, seorang beda. CEO nih. Deracin. Kalau gua awalnya ya itu gara-gara lihat FYP terus ada yang bilang, "Oh, bagus nih daripada Superman si Zack Snyder." Lalu gua coba nonton dong. Dan pas gua nonton, wah emang bagus sih secara penulisan, emang kayak fresh banget lah, ini bener-bener abis disuguhin sama Superman Zack Snyder kan yang terlalu aura farming Farming yang terlalu parah. dark bagi gua. Sigma. Ini kayak Superman ini tuh melambangkan the symbol of hope ya, ini Superman ini. Ya, gue setuju Terus tuh. juga actingnya si siapa, lupa gua lagi namanya, Aktornya yang mana? aktor Superman Yang sekarang? Heeh. Yang baru? Oh, gue juga Iya, lupa gua lagi. lupa. Itu ya dia bagus lah. Bagus actingnya bagi gua, the real symbol of hope ya Superman ini, sama soundtracknya, background musiknya tuh juara bagi gua, juara bagi gua. Oh, berarti emang lu udah paham banget lah ya film Superman. Lu baru nonton sekali apa 2 kali apa lebih gitu? 2 kali. Udah 2 kali. Sebelum ke acara ini gua nonton dulu malamnya. Iya. Ngeri-watch lagi. Biar ini memberi informasi. Iya betul. Iya. Nah, gue mau nanya lagi nih ke kalian berdua ya. Kan kalian nonton film pasti ada yang kalian ambil dong, entah mungkin itu dari scene atau enggak soundtracknya yang wah keren banget nih soundtracknya. Nah, ya teknik editing juga. Broadcast pasti teknik yang dicari, pasti teknik dicari. Nah, kalau dari Tarisa nih, Ya. dari film Frankenstein tuh apa yang kalian ambil? Mungkin tuh scene atau itu mungkin soundtracknya atau bebas apa aja yang menurut berkesan banget lah film tuh bagi Tarisa. Ada satu scene di Frankenstein yang mendalam banget buat gue. Itu tuh waktu si Frankenstein ini membangun bonding dengan Elizabeth, salah satu karakter perempuan di film tersebut. Nah, itu tuh satu scene yang singkat banget di mana Frankenstein ini memberikan daun kering ke Elizabeth ini. Tapi dari situ aja bisa membangun hubungan yang kuat, hubungan emosional yang kuat banget, karena acting pemerannya itu Jacob Elordi dan Mia Goth itu benar-benar fenomenal banget di situ. Dari satu scene itu aja kita hubungan emosional yang kuat antara seorang dokter dan seorang manusia. Oh, berarti chemistry-nya dapat banget ya Chemistry-nya antara kedua dapet aktor banget. ya. Itu perlu bonding yang lama tuh biasanya tuh. Nah, kalau dari Nopal nih ya Kak, masa dia diem doang, harus tanya dulu dong. Kalau gua Kayak nggak diundang. jangan dong. Ini gua mau ngomong nih. Murung. Pulang aja. Kebanyakan denger Soges nih gue yakin, kebanyakan Aduh. dengerin Soges nih. My Bloody Valentine. Nah, kalau gua sendiri sih ada satu scene dari film Superman yang gue suka banget, yang Superman nyelamatin ibu-ibu pas di jembatan. Oh ya itu Ini bagus tuh. tahu nggak, tahu Ya nggak? tahu Ya kan, itu keren banget. gua. Jadi- Itu bagus tuh. Ini kan ada ibu-ibu tuh, mobilnya macet nih, terus ada gedung mau jatuh, tiba-tiba datang Superman. Oh itu soundtracknya? Iya, Dar, gitu. bukan, Oh, emang enggak. kayak gitu. Salah. Bukan, emang kayak gitu. Perumpamaan Oh, ya. Dikarang. Terus ya udah tuh, mobilnya berhasil nyala, jalan nging. Tapi Superman ini tetap ketindih. Oh. Superman ketindih, terus juga Oh, oke. Kayaknya pembahasan itu terlalu dalam. Kayaknya Iya. ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Ya kan? Oke, balik lagi di acara BTB, bukan talk show biasa. Masih bersama Noval dan Tari. Tadi pertanyaannya masih nyangkut nih karena kebetulan ada yang mau lewat. Bisa dijelasin tuh tadi?
Oh Biasa Oh, ada, iya. ada yang mau lewat, ada yang ini. Gue punya satu scene favorit sih di film Superman yang tahun ini, yang Superman nyelamatin ibu-ibu yang di jembatan tuh. Jadi ya itu yang tadi gue bilang, kayak ada ibu-ibu mobilnya macet, terus aduh mau ketindihan sama gedung nih, tiba-tiba ada Superman datang, wah gitu keren banget sih datangnya, kayak apa ya, bener-bener oh masih ada yang bisa nyelamatin gue nih. Akhirnya ibunya bisa jalan tuh mobilnya, Superman tetap ketindihan gedung ini nih. Pas ibunya lihat ke belakang lagi, ada Superman itu udah slow, di shootnya dari low angle sama ada kabut-kabut bekas reruntuhan gitu. Itu scene gue favorit banget sih, kayak merinding banget, apalagi soundtracknya Superman juga juara kan. Soundtrack ininya ya, wah iya itu keren banget sih, itu keren banget sih. Iya soundtrack itu udah lama, ikonik banget lah kalau nonton superheroan pasti tahu. Favorit gue di situ sih, scene favorit Superman gue yang situ, kayak gue merinding banget pas pertama kali gue nonton, gue kayak pengen nangis, kayak merinding banget, pokoknya seneng banget itu. Itu scene favorit gue. Jadi kayak sembari nostalgia juga Iya. Sampai pengen nangis itu udah luar biasa banget itu berarti. Itu jadi drama cinta nih. Bukan. Drama Cina seorang CEO. Gitu kan. Nah, kan tadi kita udah bahas tentang persinan atau enggak yang dalam tertarik dalam film itu udah. Iya. Nah, kalau dari genre lain selain misalnya kayak kata Risa tadi dari drama misteri gitu, sedangkan dia action superhero, ada nggak genre lain yang ditonton juga? Genre lain ya, apa ya? Palingan horor, bukan horor sih, lebih kayak misteri yang suspense gitu. Oh, misteri ya, suspense. Berarti kayak film Conjuring gitu ya? Ya nggak sih? Apa salah gua? Bukan sih, lebih kayak detektifan gitu kalau gue sukanya. Oh, detektif. Kalau horor kan ini Iya. Oh iya, berarti detektif. Oh, itu misteri ya, misteri masuknya. Itu betul. seru juga tuh. Terus ada film nggak yang ditonton, apa cuman genrenya doang gitu? Suka belum? Ada nyoba? Knives Out. Oh, kayak gimana Knives tuh? Out. Iya, Knives Out. Knives, pisau. Knives Out Oh, gitu. Knives Out. Gimana di sini ya? Ngobrol dong, Bang. Nah, kan Knives Out itu boleh dijelasin nggak alurnya apa? Itu tuh tentang pembunuhan seorang novelis terkenal, novelis misteri kan. Seorang novelis terkenal, dan kita di sini detektifnya tuh nyari tahu di antara anggota keluarganya yang memperebutkan warisan dari autor tersebut, siapa yang membunuhnya gitu. Oke, sekarang kan tadi udah nanya-nanya nih. Ya. Sekarang funnya nih, tadi kan isinya nih. Sekarang fun, jadi kita akan main game. Game apa tuh bang? Di dalam wadahnya itu ada pertanyaan-pertanyaan random. Oh, oke, tim. Oke. Itu dia. Random ya, enggak ini kan waktunya santai enggak sih? Kaku banget kita dari tadi. Gue kira main ML. Enggak main ML dong. Masa kita main ML di sini? Main HP sini, ngapain? Iya, betul. Jadi Jangan dong. main game beda. Hah? Oke. Gue yang nyepin ya. Boleh. Narasumber kita duluan yang main harusnya ya. Nah, oke sebentar ya. Jatuh. Sebentar. Biasa. Kaku dikit. Sebentar ya. Nah, jadi ntar kalian ini ngambil satu pertanyaan. Satu aja. Iya, satu aja. Gue mau semuanya gimana? Enggak semua dong, jangan semua. Gua Oversharing. ntar dia nggak kebagian nih. Iya. Oh iya. Kita udah ikut, cuman mungkin setelah kelar dia. iya. Nah, kalian ntar ambil satu, kalian baca pertanyaannya dan kalian Yes. jawab ya Oke, siap. secara jujur. Oke, mulai dari Nopal dulu kali ya. Oke, siap. Boleh. Nah, Ini adalah. Ini begini gimana nih? Ini begini gimana ya? Ditarik. Tadi sore. Nah, ini. Nah. Kita baca apa ya? Banget kayaknya nih bukan. iya nih, bukain aja susah banget nih kayaknya nih. Apa boleh dibacain nih dari Nopal? Nopal boleh ngebacain. Kulkas. Door press dong. Door press kita ntar. Jadi pertanyaan gini. Kalau kucing punya 9 nyawa, kenapa tetap takut sama anjing? Nah, kenapa tuh? Terlalu random ini. Kenapa tuh? Menarik, Yas. Kok dia sudah nyawa? tapi takut sama Santai. anjing. Iya, kenapa? Mungkin secara power scaling beda kali ya, ngerti nggak Power Iya. scaling. Power scaling beda ya. Misalnya nih, scaling ngerti kan, tahu kan? Tahu dong. Nah, gua nih,
cuma mahasiswa biasa, tiba-tiba punya 9 nyawa tapi tiba-tiba lawannya Superman, kan tetap kalah meskipun hidup lagi bang. Iya. Kan, Buang kan dia ini kebal. Makanya kan meskipun kita hidup 9 kali, tetap mati juga sama Superman di laser mata ini dari matanya. buang-buang nyawa lah Iya, gitu ya. buang-buang ini. Oke. Itu doang. Ada lagi Nggak nih. Nggak. Oke. Star Fox yang beda, Sekarang Tarisa nih. Eh, Hah? Waduh, Tadi microwave. susah. Wah, microwave. Enggak beda. Salah cara. Oke. Ah. Profesi apa yang paling kalian inginkan selain yang dialami sekarang? Wah, bagus tuh pertanyaannya tuh. Bagus pertanyaannya. Jujur waktu gua kecil itu, gue pernah cita-cita jadi engineer NASA, jadi teknisi NASA. Teknisi rasa, Iya, coy. gua pernah cita-cita Tester. jadi- Kalau nggak astronot, Uh-uh. pokoknya gue mau kerja di NASA. Tapi Uh-uh. itu impiannya udah gue kubur lama-lama. Soalnya ternyata gue nggak suka fisika. Oke sekian. Oh iya sih, emang butuh itu tuh. Musik mungkin nggak kuat. Mungkin musik kita kan nggak tahu kan. Boleh host Nih, dong. siapa dulu nih Yas? Lo apa gue yang mulai duluan? Deh yang megang deh. Oke. Siapa dia? Oke. Mobil. Enggak mobil. Bukan mobil. Pesawat. Rumah. Dipik. Nggak mau. Nggak mau. Iya. Motor metik baru. Kompor listrik. Masak sayur. Kalau punya kekuatan super pengen kekuatan apa? Apa tuh Yas? Apa tuh? Kekuatan. Semuanya nggak sih ini mah ya? Apa tuh? Biar satu-satu semuanya menjawab. Udah kan lo jangan di lo, udah di lo. Tapi gue bisa jawab. Kalau itu pertanyaan gue. Gua aja sendiri. Apa Oke. oke. Kalau gua mungkin listrik kali ya. Listrik. Kenapa tuh? Iya. Iya lah, elektro. Bisa Spiderman dong. Jadi The Flash. Karena bermanfaat banget itu. Ini kalau kita nggak ada listrik nggak bisa syuting nih. Oh iya iya. Makanya Sumber Gelap, daya, gelap. sumber Gelap. daya. Itu Seorang dia. nggak ada. Iya, betul betul. Heeh. manfaat banget lah. buat kita Manfaat. semua. Iya. Boleh. Listrik semua tuh. Iya. Mo- Nggak ada polusi. mobil listrik. Katanya. Motor listrik, ya kan? Oke. Oke, ini sekarang gue ya. Boleh. Oke. Pertanyaannya dalam nih, tujuan kalian ke depannya apa? Waduh, buat closingan. Ah, Closingan tuh. nih pas nih kan. Kayaknya gua nih tujuan ke kalian. Tapi gua bakal nanya juga nih pertanyaan ke kalian. Tapi tujuan gua ke depannya mungkin gua berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, belajar teknis apapun dalam segi HOTS, dari segi yang lain-lain. Itu ya gua berkembang lah, belajar untuk berkembang. Kalau Nopal nih, pertanyaan ini dapat seandainya tujuan ke depannya. Gua coba ambil di apa ya? Acting sih, gue tertarik banget sama acting sih. Oh, jadi talent, jadi aktor gitu. Iya, gue pengen nyanyiin Brad Pitt, pengen nyanyiin Leonardo DiCaprio sih gue. Kalah nanti dia. Nanti gue megang Oscar kan gak ada yang tahu. Ya enggak? Nah, Boleh. oke. Kalau cita-cita yang sekarang lagi gue usahakan dulu, yaitu gue pengen banget jadi jurnalis, terutama jurnalis di Tempo. Oh, jadi jurnalis. Kalau misalnya nggak jadi jurnalis, gue pengen banget masuk ke proyek besar di masa depan. Nggak ke Hollywood dulu sih, Apa kayak tuh, apa tuh? Wakanda Ah, dulu jadi aja ya. bang. Sabar. Terlalu Itu besar. terlalu besar. Kita ambil yang apa ya? Kita ambil yang di, ya mungkin Falcon. Kita ambil yang di dalam negeri dulu aja lah. Memajukan industri film negeri sendiri gitu. Oke, Ilyas nih rekan gua harus rekan gua nih. Rekan gua harus tahu rekan gua. Baik aja sih. Itu. Manusia memanusiakan manusia. Asik. Itu dia, boleh. itu keren banget itu. Memanusiakan manusia kan. Karena banyak nih. Hah? Soalnya gajiannya dibagi-bagi. Ya. Ben. Solo aja, solo. Dibagi-bagi. Oke. Nah, Kalau lu nih terakhir nih. gua udah dong, udah tujuan ke depannya pertanyaannya. gua udah dapet. Ya paling itu doang sih gua gua ulang, kalau saya ulang lagi nih nggak mungkin dong. Nah, tapi tujuan memanusiakan manusia itu keren tuh. Gue suka banget tuh karena apa tuh? Jarang banget memanusiakan manusia kan karena dipaksa mulu. Jadi Ah, yes. Eits.
Kayaknya kita udah Waduh. kepepet nih, Yas. Pet nih, takut nih. Kayaknya udah di penghujung acara nih. Ya. Oke, kayaknya harus kita udahan dulu kali ya. Gue mau ucapin terima kasih untuk Oke. bintang tamu yang hadir, dari itu Noval Thank dan you banget Tarisa Alif dan yang udah Ilyas hadir, buat dan kesempatannya. semoga yang kita bahas ini bermanfaat lah dari penonton dan juga orang yang sekitar kita. Yes, ada pantun nggak? Ada dong. Buat Kasih teman-teman. tak, Kasih. kasih tahu dong. Bunga mawar indah warnanya. Cakep, Semerbak menunjukkan hati. cakep. Kita sudah sampai di akhir acara. Sampai jumpa di lain hari. Kami kru BTB yang bertugas, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Picante, picante. Te veo interesante. Picante, picante. Te veo interesante. Te veo interesante.